Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Sebelum masuk ke materi turunan fungsi aljabar, terlebih dahulu kalian harus mengetahui notasi dari turunan itu sendiri. Notasi dari turunan adalah turunan aljabar ya. Suatu fungsi fx ini sebagai fungsi aljabar. Jika nanti diturunkan, maka notasinya adalah f aksen x. Ini membacanya f aksen x, yang artinya adalah turunan pertama dari fungsi fx ya. Ini fungsi fx diturunkan notasinya f aksen x. Begitu juga bisa ditulis juga dalam fungsi y, maka kalau diturunkan notasinya menjadi y aksen. Ini sama aja, fx maupun y ini sama aja termasuk dalam fungsi aljabar yang diturunkan menjadi f aksen x dan y aksen. Ya, ingat-ingat ya, f aksen x dan y aksen x adalah turunan pertama dari fungsi fx maupun fungsi y. Selanjutnya, konsep turunan itu sendiri adalah menurunkan pangkat dari variabel. Maksudnya apa? Ini konsepnya ya. Misalkan 2x pangkat 2 ya, sebelum masuk ke rumus-rumus, kamu harus paham dulu pangkat dari variabel mana sih yang merupakan variabel. Nah, misalkan 2x pangkat 2. X pangkat 2 inilah yang disebut dengan variabel. 2-nya ini di depan variabel merupakan koefisien. Jadi yang perlu kalian ingat, konsep dari turunan adalah menurunkan pangkat dari variabel. Untuk penjelasannya nanti ada di rumus-rumus seperti apa. Seperti beberapa rumus yang akan kita pelajari. Kemudian misalkan juga ada 3x pangkat 4, maka variabelnya ya ini. Ya. Menurunkan pangkat dari variabel ya ini nanti akan turun nih. Dari konsep turunan, pangkat ini akan turun. Ini yang disebut dengan koefisien. Selanjutnya kita akan pelajari tentang rumus-rumus turunan itu sendiri. Ada beberapa rumus turunan. Ya, yang pertama, suatu fungsi fx sama dengan a. Nah, itu koefisien sendiri ya. Jadi dia tidak mempunyai x atau tidak mempunyai variabel. Maka ketika diturunkan, f aksen x-nya bernilai 0. Yang kedua, fx ax ya, fx sama dengan ax, maka diturunkan menjadi f aksen x sama dengan a. Jadi jika di depan variabel itu ada sebuah konstansa atau koefisien, maka turunannya adalah koefisien itu sendiri. Jadi jika x-nya ini pangkat 1, maka turunannya adalah koefisien itu sendiri. X pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan ya. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan x pangkat n, maka diturunkan f aksen x. Nah, ini pangkat n ini turun ke depan ya. Dia pindah ke depan, n kali x pangkat n-1. Jadi ini turunannya, n-nya itu diturunkan 1 ya. N pindah ke depan, kemudian pangkat dari variabel yaitu n turun 1. Kemudian yang keempat, fx sama dengan ax pangkat n. Nah, ini sama seperti di yang sebelumnya ya. Jadi pangkat n ini turun ke depan menjadi n kali a, x pangkatnya turun 1, n-nya turun 1. Selanjutnya untuk yang kelima, fx sama dengan ux plus atau minus vx ya, vx. Jadi kalau ada penjumlahan maupun pengurangan, turunan dari fungsi penjumlahan atau pengurangan itu adalah diturunkan satu per satu ya. Diturunkan u-nya, diturunkan v-nya, jadi satu per satu diturunkan. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya untuk perkalian. Jika fx ux kali fx, maka dirumuskan turunannya f aksen x adalah u aksen x kali vx ditambah ux kali v aksen x. Nah, ini untuk perkalian. Jadi kalau perkalian tidak boleh diturunkan satu per satu. Ini dulu, lalu diturunkan ini dulu, baru dikali, itu nggak boleh ya. Jadi ada rumusnya. Selanjutnya untuk pembagian, fx sama dengan ux plus per vx. Ini turunan pertamanya atau f aksen x yaitu
U aksen X kali Vx min Ux kali V aksen X per V aksen X per V kuadrat. Ini maaf, ini bukan V aksen ya, Vx yang dikuadratkan. Untuk yang terakhir, Fx sama dengan Ux pangkat n. Jadi ini ada Ux dipangkatkan n, maka turunannya adalah ini turun ke depan, n-nya pangkatnya n kali ini Ux-nya diturunkan, kemudian dikalikan dengan Ux dengan n pangkatnya turun 1. Nah, itu beberapa rumus turunan yang akan kita bahas satu persatu pada kali ini ya. Kita lanjut untuk pembahasan satu persatunya biar dipahami dengan jelas ya. Yang pertama dulu, dari rumus yang pertama. Fx sama dengan A. Nah, ini tadi A itu tidak ada variabel ya, jadi dia berdiri sendiri. Maka dirumuskan tadi yang poin 1 adalah f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi jika dalam suatu fungsi fx tidak punya variabel, maka dipastikan turunannya akan sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan 5. Nah, 5 ini nggak ada x-nya, sehingga turunannya atau f aksen x pasti 0 ya. Contoh lagi, misalkan fx-nya sama dengan 7, maka turunannya berapa? Ya, turunannya sama dengan 0 karena dia tidak ada variabel x. Jadi ingat-ingat, jika dalam suatu fungsi fx tidak punya variabel x, maka turunannya adalah 0. Ya, gampang sekali ya. Selanjutnya rumus yang kedua, fx sama dengan ax. Nah, di sini sudah ada variabel. Variabelnya ini berpangkat 1. X pangkat 1 ini. 1 ini nggak perlu ditulis. Maka turunannya adalah f aksen x adalah a, atau jika variabelnya x pangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya itu sendiri atau di depan x-nya atau depan variabelnya. Contoh, fx sama dengan 7x. Maka kalau dengan cepat kita sudah tahu rumus ini, karena ini x-nya pangkat 1, maka f aksen x sama dengan ini a ya. Berarti ini f aksen x sama dengan 7. Dari mana sih 7? Nah, kita jabarkan coba ya. Nah, ini begini. F aksen x ini kan berpangkat 1 ya. Berpangkat 1. Berarti ini kan sama aja 7x pangkat 1. Nah, berarti di sini pangkat satunya itu ke depan 1 kalikan 7. Lah, pangkat ini kan konsep dari turunan itu berkurang 1. Jadi 7x pangkat 1 min 1. Nah, di sini 1 kali 7 7. Lah, x pangkat 1 kurang 1 kan x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 ini berapapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, ini ya, sejarahnya dari sini. Kenapa kok fx sama dengan ax turunannya adalah a? Jadi kalau dijabarkan seperti ini. Ya, pangkat 1 dikurang 1, turun 1. Pasti akan menghasilkan pangkat 0. Sedangkan pangkat 0, berapapun yang dipangkatkan 0 pasti 1. Sehingga perlu diingat-ingat ya, untuk menjadi ingatan kalian ya, jika x-nya pangkat 1, maka turunannya adalah koefisien itu sendiri yang di depan. Contoh lagi, misalkan fx-nya sama dengan 10x, maka turunannya berapa? Ya pasti 10. Ini cara cepatnya ya. Fx sama dengan 15x, maka turunannya adalah 15. Itu ya, nih. Nah, gitu ya untuk contoh sifat atau rumus yang kedua. Yang berikutnya, rumus yang ketiga adalah fx sama dengan x pangkat n. Maka turunannya f aksen x. Nah, ini n-nya pindah turun ke depan, n. Pangkat dari x-nya berkurang 1. N kali x pangkat n min 1. Contoh, fx sama dengan x pangkat 4. Maka f aksen x sama dengan 4-nya
turun ke depan, 4 kali X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 4X pangkat 3. Nah, seperti ini ya, mudah ya. Nah, itu rumus yang ketiga. Sekarang rumus yang keempat. Fx sama dengan Ax pangkat N. Konsepnya sama ya sebenarnya. Maka turunan pertamanya atau f aksen X sama dengan pangkat ini turun ke depan N kalikan dengan A pangkat dari X turun 1 atau berkurang 1 gitu ya. N kali A, N nya dari sini pindah ke depan, kemudian kalikan A, X nya turun 1. Contoh, Fx sama dengan 3X pangkat 5. Nah, di sini N nya berapa? 5 ya. Berarti 5 ini akan kita turunkan ke depan. Pindahkan ke depan. Turunannya F aksen X sama dengan 5 ini pindah ke depan, 5 kali 3X pangkat 5 dikurang 1 ya. Nah, ini kamu kalikan 5 kali 3 berapa? 15. X 5 dikurang 1 menjadi 4 atau 15X pangkat 4. Seperti itu ya. Jadi pangkat yang ini pindah ke depan, kalikan dengan 3, lalu X-nya, pangkat dari X-nya turun 1 atau dikurangi 1. Seperti itu untuk sifat yang keempat ya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sifat yang berikutnya, yaitu sifat penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, Fx untuk penjumlahan Ux plus atau dikurang Vx itu turunannya adalah masing-masing dari Ux maupun Fx itu Vx ya diturunkan sendiri-sendiri. Contoh, ini ada 2 contoh. Yang pertama, Fx sama dengan 5X pangkat 3 plus 2X pangkat 2. Nah, kita cari yang pertama dulu. Yang A ya. Fx sama dengan 5X pangkat 3 plus 2X pangkat 2. Ini penjumlahan, berarti kita lakukan masing-masing dulu ya. Yang ini dulu diturunkan, kemudian berikutnya diturunkan juga. Sehingga turunan pertama atau F aksen X-nya, nah ini seperti tadi konsepnya. Ini pangkat 3, pangkatnya ke depan. 3 kali 5X pangkat 3-nya turun 1, 3 min 1. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, plus. Nah, ini sama. 2 ini pindah ke depan. 2 kali, nah ini ada 2X. 2X, pangkat dari X-nya turun 1 juga. Nah, seperti ini. Sama dengan 3 kali 5 kamu kalikan 15X pangkat 2. Ya, dikurangi 1, 3 kurang 1. Yang berikutnya 4. 2 kali 2, 4X pangkat 1. Nah, X pangkat 1 ini boleh kalian tidak tuliskan menjadi 15X pangkat 2 plus 4X. Gini, ini yang pertama ya, mudah ya. Lalu yang berikutnya, contoh yang kedua, Fx sama dengan 2X pangkat 4 plus 12X pangkat 2 min 8X plus 4. Nah, ini turunan dari Fx atau F aksen X-nya sama ya, konsepnya sama. Satu persatu kita turunkan. Ini ada 4, berarti X-nya pangkat 4. 4 pindah ke depan, kalikan 2, X-nya turun 1. Nah, ini nanti kamu kalikan. Selanjutnya yang kedua, yang 12X pangkat 2 plus pangkatnya 2, pindah ke depan. 2 kali 12X pangkat 2 dikurang 1. Ya, ini kan pangkatnya 2, jadi berkurang 1. Kemudian ini pangkat variabel X-nya pangkatnya 1. Jadi sesuai dengan sifat yang tadi di atas, maka turunan dari min 8X menjadi 8. Dan yang terakhir 4, dia tidak punya variabel, maka turunannya pasti 0. Nah,
Sehingga 4 kali 2 8, X pangkat 3, 2 kali 12 24, X pangkat 1 ya, pangkat 1 nggak perlu ditulis, min 8. Nah 0 berarti tidak perlu ditulis. Nah ini turunan dari 2x pangkat 4 plus 12x pangkat 2 min 8x plus 4 menjadi 8x pangkat 3 plus 24x min 8. Ini sifat yang kelima ya. Jadi diturunkan satu persatu untuk jumlah maupun kurang. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sifat yang ke-6. Nah ini perkalian ya. Sifat perkalian ini tidak sama dengan penjumlahan atau pengurangan. Dia tidak bisa diturunkan satu persatu baru dikalikan, itu nggak bisa. Dia punya rumus seperti ini. Turunan untuk UX kali Fx adalah F aksen X, U aksen X kali Vx plus Ux kali V aksen X. Nah, tapi untuk perkalian ini sebenarnya pada pengerjaan soal itu bisa dengan lebih cepat ya. Ibu kasih contoh. Untuk yang A, Fx sama dengan X pangkat 3 kali 8x. Dan yang B, Fx 2x min 5 dikali 4x plus 1. Kita jawab satu persatu. Yang A dulu. Untuk Fx sama dengan X pangkat 3 kali 8x. Ini kan Ux, ini Vx gitu ya. Tapi ibu pakai cara cepat, sebaiknya dengan cara cepat. Untuk perkalian ini tidak boleh satu persatu ya diturunkan. Misalkan gini, turunannya sama dengan turunan dari X pangkat 3, berarti kan 3x 2 min 1 kali turunan dari 8x berarti 8 sama dengan 3x pangkat 1 kali 8 gitu sama dengan 24x. Ini tidak dibenarkan ya, ini tidak dibenarkan. Jadi tidak boleh diturunkan satu persatu. Lah yang benar bagaimana? Yang benar adalah untuk soal perkalian begini, kalian kalikan terlebih dahulu ini dengan ini. X pangkat 3 kali 8x. Berarti di sini kan 1 ya sebenarnya ya. 1 kali 8, 8. X pangkat 3 dengan kalikan X pangkat 1. Nah, kalau bilangan berpangkat, pangkat dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan ya. 3 ditambah 1. Jadi X pangkat 4. Begini. Jadi ini jika dikalikan maka menghasilkan 8x pangkat 4. Sehingga Fx-nya 8x pangkat 4. Maka dari sini kalian bisa menurunkan F aksen X. Konsepnya seperti tadi di atas. Ini ada pangkat 4 turun ke bawah. 4 kali 8 X 4 min 1. Nah berapa ini? 4 kali 8 32 X pangkat 3. Nah seperti ini. Ini untuk perkalian. Untuk yang B, untuk Fx-nya sama dengan 2x plus min 5 dikali 4x plus 1. Sama juga dengan konsep yang di atas atau yang A. Ini kalian kalikan terlebih dahulu ya. Kalian untuk lebih mudahnya dan lebih cepatnya kalian kalikan terlebih dahulu. Caranya adalah ini dengan ini dikalikan dulu. Ya, jadi sebelum diturunkan kamu kalikan dulu. 2x kali 4x. 2 kali 4 8. X kali X menjadi X kuadrat. Kemudian 2x dengan 1. Ini plus jadi plus 2x. Selanjutnya ini min 5 kali 4. X berarti min 20x. Min 5 kali 1 min 5. Ya, jadi Fx-nya 8x pangkat 2 plus 2x min 20x min 5. Nah, ini ada yang sama ya. X-nya pangkat 1 ini bisa digabung menjadi 8x pangkat 2
2 min 20. Jadi min 18 ya. Min 18x dikurang 5. Seperti itu. Lalu baru kita turunkan. F aksen X atau turunannya adalah sama ya seperti tadi. Ini pangkatnya 2, pindah ke depan, 2 kali 8x 2 min 1 dikurang. Nah, ini variabelnya pangkat 1, berarti turunannya adalah koefisiennya 5, tidak punya min 5, nggak ada variabelnya, berarti turunannya 0 ya. Jadi 2 kali 8 16, x pangkat 1 nggak perlu ditulis, satunya min 18. Nah, inilah turunannya ya. Ingat-ingat ya, kalau ada perkalian begini kalian kalikan terlebih dahulu ya, satu persatu gini, kemudian ini dan seterusnya, baru hasil dari perkaliannya baru bisa diturunkan seperti konsep turunan biasanya. Itu untuk rumus yang ke-6. Baik, sekarang kita lanjut yang ke-7. Yang ke-7 ini pembagian ya. Fx sama dengan Ux per Vx ya. Rumus turunannya adalah U aksen X kali Vx min Ux kali V aksen X per Vx dikuadratkan. Contoh yang A. Yang A dulu ya. Ini Fx sama dengan, ibu tulis lagi, 5x plus 1 per 2x min 5. Nah, ini posisikan untuk yang atas sebagai Ux, yang bawah sebagai Vx ya. Jadi untuk Ux-nya sama dengan 5x plus 1, sehingga turunannya U aksen X-nya, nah dari 5x maka turunannya 5 ya. 1 ini nggak perlu ditulis, 1 itu 0 ya, berarti nggak perlu ditulis, jadi U aksen X-nya 5. Kemudian Vx yang bawah 2x min 5, maka turunan dari V aksen X, di sini ada 2x maka turunannya 2 ya. Min 5 itu turunannya 0 karena nggak ada variabelnya. Nah, kita udah dapatkan U aksen X maupun V aksen X. Maka dengan rumus, nah, kalau mau lebih cepat penulisannya begini aja, U aksen X dikurang U V aksen per V kuadrat. Ya, ini lebih dipersingkat penulisannya. Nah, kita kalikan ya, 5. Kalikan V. V yang mana? V berarti kan ini 2x min 5. Kalikan 2x min 5. Dikurang U. U berarti 5x plus 1. 5x plus 1 dikali V aksen. V aksennya adalah 2. Nah, gini. Per V kuadrat. V kuadrat kan ini 2x min 5. 2x min 5 kuadrat. Gini. Nah, kalian kalikan. Ini 5 kali 2 10x. 5 kali min 5 min 25. Nah, selanjutnya ini 2 kali 5 10x. Dari sini ada min jadi min 10x. 2 kali 1 2, di sini ada min jadi min 2 per 2x min 5 kuadrat ya. Nah, di sini kita lihat x ada yang ada variabel x-nya bisa digabung 10x min 10x. Oh, ini habis ya. Min 25 min 2 jadi min 27 per 2x min 5 pangkat 2. Nah, inilah turunannya. Seperti itu. Nah, untuk yang B bisa kalian coba sendiri ya. Di modul juga sudah ada dicontohkan untuk yang B, silahkan kalian lihat sendiri. Pada intinya konsepnya sama. Selanjutnya itu tadi sifat-sifat atau rumus-rumus dari turunan. Nah, sekarang ada yang ke-8 ya, terakhir.
Untuk fx sama dengan ux pangkat n, ya, maka turunannya adalah pangkat n-nya ini pindah ke depan, kemudian dari ux-nya ini fungsi ux-nya diturunkan, lalu pangkat dari ux ini n-nya berkurang 1. Contoh, fx sama dengan 3x min 5 pangkat 7. Nah, dari sini kita tahu bahwa ux-nya sendiri itu adalah yang ini, 3x min 5. 3x min 5. Lalu ini 7 sebagai n-nya. N-nya sama dengan 7. Sehingga turunannya f aksen x adalah n, ya. N-nya berarti 7, di sini 7 kali u aksen x. Nah, u aksen x-nya ini berapa? 3x min 5. Maka u aksen x atau turunannya pasti di sini 3 ya. Karena di sini x-nya pangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya. Berarti kalikan 3. Kemudian ux n min 1 pangkat n-nya berarti 1. Ini ux-nya ditulis lagi 3x min 5, 7 dikurang 1. Nah, ini dikalikan 21, 3x min 5 pangkat 6. Seperti itu untuk sifat atau rumus yang ke-8 yang terakhir. Selanjutnya ada contoh soal yang lain seperti ini. Diketahui fx 5x pangkat 2 plus 3x plus 7. Tentukan nilai dari f aksen untuk x sama dengan 2. Jadi untuk menjawab soal ini, kalian turunkan dulu ya. 5x pangkat 2 plus 3x plus 7, ini kalian turunkan dulu menjadi 2 kali 5 x 2 min 1 plus 3 plus 0 ya. 3x kan 3, 7 0. Sehingga di sini 10x pangkat 1, berarti pangkat 1 nggak perlu ditulis, plus 3. Nah, inilah f aksen x-nya. Nah, pertanyaannya adalah berapa f aksen untuk x sama dengan 2? Maka f aksen untuk x sama dengan 2 caranya adalah x ini kamu gantikan dengan 2. Maka 10 kali 2 ditambah 3. Gitu ya. Berapa? 20 ditambah 3 sama dengan 23. Inilah f aksen untuk x sama dengan 2 ya. Caranya diturunkan terlebih dahulu, kemudian x-nya yang diminta berapa? Untuk f aksen 2 berarti x-nya kamu gantikan 2. Nah, yang terakhir ada contoh seperti ini. Untuk fx sama dengan 3x pangkat 2 min 4x plus 6, dan jika f aksen x sama dengan 4, berapakah nilai x? Nah, kalau ada soal seperti ini, cara menjawabnya adalah fx-nya adalah 3x pangkat 2 min 4x plus 6 ya. Nah, di sini diketahui bahwa turunan dari f aksen x itu sama dengan 4. Dari sini berapakah nilai x? Seperti itu kan ya. Nah, berarti kalian cari dulu turunan dari fx-nya ya. Ini kamu cari dulu. 2 kali 3 ya. 2 kali 3 x pangkat 2 min 1 min 4x. Berarti turunannya 4 plus 0. Ini 6 kan 0. 2 kali 3 6. X pangkat 1 nggak perlu ditulis. Min 4 ya. Nah, inilah turunannya. Turunannya adalah 6x min 4. Nah, diketahui bahwa ini turunan dari fx itu sama dengan 4. Kita akan mencari x-nya ini. Maka turunan yang ini tadi kita udah hasilkan adalah 6x min 4 ya. Berarti di sini tulis 6x min 4 sama dengan 4. Maka 6x sama dengan 4 dikurang ini 4 dikurang. Ini min 4 ya. Berarti pindah ke sini jadi plus ya, plus 4.
Maka di sini 6x sama dengan 4 tambah 4, 8. Maka x-nya berapa? 8 per 6, atau bisa disederhanakan x-nya sama dengan dibagi 2 ya, 4 per 3. Nah, inilah x-nya. Seperti itu ya. Jadi di sini diturunkan terlebih dahulu nilai turunannya berapa, kemudian masukkan, jadilah persamaan, lalu dicari nilai x-nya. Begitu untuk turunan fungsi aljabar dan contoh-contohnya serta sifat-sifat atau rumus-rumusnya. Mohon kalian pahami dengan baik sehingga nanti bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Demikian untuk penjelasan tentang turunan fungsi aljabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.